warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Bonavasius Elkanti Tongsyukur dengan NIM 205230375. Baik, di sini saya akan menjelaskan ada beberapa poin. Yang pertama, ilmu hukum pidana, dasar sumber hukum pidana, dan tujuan hukum pidana. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ilmu hukum pidana. Ilmu hukum pidana ini terbagi menjadi dua poin. Poin pertama dalam artian sempit, hukum pidana terbagi dari ilmu hukum yang pada dasarnya mempelajari dan menjelaskan perihal hukum pidana yang berlaku di suatu negara. Poin kedua yaitu dalam artian luas, tindakan hukum pidana tidak terfokus pada norma-norma yang dilanggar saja, tetapi juga membahas mengapa terjadinya pelanggaran atas norma-norma tersebut. Bagaimanapun juga upaya agar norma-norma tidak dilanggar oleh seseorang. Yang kedua, saya akan membahas tentang dasar sumber hukum pidana. Dasar sumber hukum pidana juga terbagi menjadi dua poin. Poin pertama yaitu hukum pidana umum atau hukum pidana kodifikasi terdapat dalam KUHP. Yang kedua itu hukum pidana khusus atau aturan pidana di luar KUHP yang pertama terbagi menjadi kelompok peraturan perundang-undangan hukum pidana, dan yang kedua kelompok peraturan perundang-undangan bukan hukum pidana. Dan yang ketiga, tujuan hukum pidana. Tujuan hukum pidana juga terbagi menjadi dua poin. Yang poin pertama, klasifikasi. Klasifikasi itu melindungi anggota masyarakat dari tindak-tindakan yang kesewenang-wenangan. Yang kedua, modern, yaitu melindungi masyarakat dari kejahatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 1 ayat 1 itu berbunyi tentang tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya. Dan yang kedua, itu jika suatu perbuatan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan paling menguntungkan atau paling dirugikan untuk terdakwa. Dan tujuan-tujuan pidana yaitu membahas tentang teori pembalasan, teori absolut, teori tujuan, teori relatif, dan teori gabungan. Di sini, dari beberapa teori tersebut, itu mencakup dari suatu kesalahan dalam arti yang luas, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban pidana, yang dimana di dalamnya terkandung makna dapat celanya si pembuat atas perbuatannya, tentang kesalahan dari suatu perbuatan. Terus, kita juga membahas tentang ilmu hukum pidana, membedakan 3 macam bentuk dari kesengajaannya, yaitu yang pertama kesengajaan sebagai maksud tujuan. Membentuk kesenjangan sebagai maksud dalam artiannya dengan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan tindak pidana yang aktif, dan menghendaki untuk tindakan perbuatan melalaikan kewajiban hukum. Baik, poin kedua yaitu kesenjangan sebagai kepastian. Itu kesenjangan sebagai kepastian, kesadaran seorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh yang dilakukannya suatu perbuatan tertentu. Apabila perbuatan tertentu yang didasari pasti menimbulkan akibat yang tidak ditujui, itu dilakukan juga oleh si pelaku terhadap kesenjangan sebagai kepastiannya. Poin ketiga juga yaitu kesenjangan sebagai kemungkinan, yang dimana disebut juga dengan dolus eventualis. Kesenjangan sebagai kemungkinan adalah kesenjangan bagi orang-orang yang melakukan tindakan hukum pidana. Di sini juga kesalahan sebagai faktor penentu dalam menentukan tindakannya seseorang dipertanggungjawabkan secara pidana dapat dibedakan dengan dua bentuk, yaitu kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan yang kedua kesalahan dalam bentuk kealpaan. Di sini mungkin kita akan menjelaskan tentang kealpaan. Di kealpaan itu sendiri ada namanya delik culpa. Delik culpa itu adalah delik yang membuat kealpaan sebagai salah satu unsur pada umumnya, yaitu kealpaan atau culpa.
Dan kealpaan ini menjadi dua. Yang pertama, kealpaan dengan kesadaran. Dan yang kedua, kealpaan tanpa kesadaran. Yang kedua, tolak ukur dari culpa adalah bertentangan dengan hukum, akibat dapat dibayangkan, akibat dapat dihindarkan, dan yang keempat, perbuatan dapat dipersalahkan. Baik, setelah tujuan hukum pidana, ada pun juga tentang ajaran kausalitas, yang dimana pengertian ajaran kausalitas ini dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dimaknai sebagai suatu ajaran yang mencoba mengkaji dan menentukan suatu hal apa seseorang dapat dimintai dan dipertanggungjawabkan pidana sehubung dengan rangkaian peristiwa yang terjadi sebagai akibat rangkaian perbuatan yang menyertai peristiwa-peristiwa pidana tersebut. Dan pengertian yang kedua, kausalitas adalah hubungan sebab dan akibat yang jika dikaitkan dengan tindak pidana, maka teori-teori kausalitas membantu menjawab bahwa dari rangkaian perbuatan atau kejadian manakah yang menjadi sebab dan akibat yang timbul. Oke, dari ajaran kausalitas ini itu memiliki dua teori. Yang pertama teori individualisme dan teori relevanisme. Setelah itu saya akan memberikan contoh. Kejadian kausalisme itu bagaimana? Semisalnya si A menyuruh si B untuk membeli sebungkus rokok di toko si C seharga 10.000 dengan memberikan uang sebesar 100.000. Oleh karena itu C tidak mempunyai uang kembalian, maka si C menyuruh si D ke toko si E di seberang jalan. Pada saat menukar uang tersebut, si D terserempet mobil si F sehingga luka. Seketika itu juga G yang ada pada saat kejadian membasuh luka D dengan air kotor sehingga luka infeksi. Oleh karena itu, keluarga yang berinisial H maka D dibawa ke puskesmas untuk berobat. Sesampainya di puskesmas, si D diberikan suntik oleh dokter. Tetapi malang sekali, obat suntikan itu salah akibat si D-nya itu mati. Baik, setelah kejadian itu, kita bisa meringkas dan mengambil benang merah tersebut. Yang pertama kita bisa lihat teori syarat mutlak. Teori ini membahas tentang dikemukakan oleh Van Bury yang berpendapat bahwa tiap-tiap perbuatan adalah sebab dari akibat yang timbul. Semua syarat untuk timbulnya suatu akibat adalah sama sebagai sebab yang tidak dapat dihilangkan dan harus diberi nilai yang sama. Inti dari ajaran kausalitas Van Bury ini adalah sebagai berikut. A itu sebagai perbuatan yang merupakan syarat dari suatu akibat yang terjadi, harusnya dipandang sebagai sebab dari akibat itu. Si B, syarat dari akibat adalah jika perbuatan ditiadakan, maka tidak akan timbul akibatnya. Yang kedua itu kita membahas tentang teori individualisme. Teori ini mengadakan pembatasan antara syarat dan sebab secara pandangan khusus, yaitu secara konkret mengenai perkara tertentu saja. Caranya mencari sebab adalah setelah akibatnya timbul, yaitu dengan mencari keadaannya yang nyata dari rangkaian perbuatan yang dipilih. Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai sebab dari suatu akibat itu. Baik, teori yang ketiga itu kita menganalisir. Teori ini itu juga menuntut ajaran pembatasan mendasarkan penelitiannya kepada fakta sebelum delik terjadi. Yaitu pada fakta yang terjadi pada saat itu, umumnya menurut perhitungan yang layak dapat dianggap sebagai sebab yang menimbulkan akibat. Itu fakta yang dianggap sebagai mencakup dalam peristiwa tersebut. Yang keempat, kita membahas teori keseimbangan. Dari von Kreis, menurut teori ini, bahwa yang harus dianggap sebagai sebab yang menimbulkan akibatnya adalah syarat yang menurut perhitungan yang normal. Seimbang dengan akibat itu, von Kreis memberikan ukuran yang subjektif bahwa yang dimaksud dengan perhitungan normal adalah keadaan yang diketahui atau harus diketahui oleh pembuatan yang disebut dengan quote subjek, yang keseimbangan subjektif gitu.
Mungkin setelah teori itu kita bahas tentang teori keseimbangan saja. Dari Remulen, menurut teori ini bahwa yang dimaksud dengan perhitungan yang normal itu bukan hanya keadaan yang kemudian akan diketahui secara subjektif, tetapi juga keadaan yang akan diketahui secara objektif juga. Setelah teori relevansi terjadi, Magizer menurut teori ini bahwa dalam menentukan hubungan sebab akibat tidak hanya mengadakan perbedaan antara syarat dan sebabnya, seperti teori yang menganalisir dan teori yang mengindividualisir, melainkan dimulai dengan rumusan tindakan pidana yang membuat akibatnya yang dilarang itu bisa menentukan sebuah perbuatan kejahatan yang terjadi pada saat itu. Oke, berdasarkan yang terjadi pada saat itu, doktrin hukum pidana menyebab tindakan pidana si pembuat tersebut dibedakan, dikelompokkan dan menjadi dua dasar, yakni yang pertama dasar pemaaf. Ya, dasar pemaaf ini yang bersifat subjektif dan melekat pada diri seseorang, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu kejahatan tersebut. Ya, kita andai saja si A ini dia tidak bermaksud untuk menyuruh si B, tapi si B untuk menyuruh si C menyuruh si D juga. Mungkin poin yang kedua itu dasar pembenar. Dasar ini bersifat objektif dan melekat pada perbuatan suatu hal lain di luar batin si pembuat. Baik, setelah kita mendengarkan contoh kasus di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa suatu tindakan kejahatan itu berawal dari niat, dan niat tersebut menimbulkan sebab dan suatu akibat. Di sini saya berharap untuk teman-temannya mulai untuk mengerti dari penjelasan yang saya berikan pada saat ini. Kesempatan kali ini saya telah menyelesaikan presentasi tentang hukum pidana. Ya, saya berharap pengetahuan yang telah saya bagikan dapat menjadi bekal bagi kita semua dalam memahami dan mengamalkan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Hukum adalah fondasi bagi masyarakat adil dan beradab. Dengan memahami hukum, kita dapat menjelaskan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara dengan baik. Terima kasih kepada semua teman-teman dan dosen telah berkontribusi dalam menyampaikan presentasi hukum ini. Semoga kita dapat terus belajar dan mengembangkan pengetahuan hukum. Baik, terima kasih dari saya. Sekian dan terima kasih.